Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada saat pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk memuji muliakan Tuhan. Kita manfaatkan hari ini untuk memuji muliakan Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Manis Kau Dengar.
bersyukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini kami datang kepadamu berkumpul untuk memuji muliakan Engkau Tuhan. Biarlah hati kami tetap selalu berharap kepada Engkau Tuhan. Buat segala perjalanan hidup kami, Engkau tolong kami Tuhan, supaya kami setiap sidang jemaat-Mu hanya bisa bersyukur, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon Engkau melindungi kami dalam ibadah kami ini. Kami serahkan semua pelayan-pelayan-Mu yang ikut ambil bagian pada saat pagi hari ini, yang mengirim musik, pimpin pujian, dan hamba-Mu yang akan bawakan firman-Mu. Kau tolong kami Tuhan, supaya kami melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, dan kami dapat memuliakan Engkau dalam setiap pelayan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita lanjut memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian menjelang hari Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita lanjut memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian Kita Dipilih. Mari kita bangkit berdiri. Jadi lumayan
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian bersamamu. Musim hidupku
Kamu saja, maka kami masih boleh berjalan dalam hidup kami ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami sudah memuji Engkau. Terimalah segala pujian kami menjadi suatu dupa yang berbau harum dan berkenan di hadapan-Mu. Dan saat terindah, kami akan duduk diam menikmati kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu yang Kau sudah siapkan dan utus, pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu saja. Sapa setiap kami, lawat setiap kami, dimanapun kami berada, baik kami yang sangat terbatas di ruangan ini, demikian juga sidang jemaat Tuhan di rumah masing-masing, bahkan seluruh yang mendengarkan ataupun melihat acara ini. Biar kiranya Tuhan sendiri yang menggerakkan hati mereka untuk meresponi firman Tuhan. Segala perkara yang masih mencoba mengganggu, kami patahkan, tolong hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa membebaskan kami, dan Roh Kudus menguatkan kami, mengurapi kami agar kami dapat menikmati firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan, shalom. Ya, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang tentu merupakan kesempatan yang tidak terulang, ya. Tidak terulang. Ini adalah merupakan kairos kita, ya, yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, ya. Hari minggu lalu kita mendengar firman Tuhan ataupun kita merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus, ya. Hari kebangkitan Yesus Kristus, hari Paskah, hari yang luar biasa. Saya sudah sampaikan sepanjang hari. Hari pertama itu merupakan hari yang sangat sibuk untuk Yesus sendiri, ya. Dimulai dengan bertemu dengan Maria Magdalena, kemudian dalam perjalanan ke Emmaus, 2 orang murid disapa oleh Yesus. Kemudian pada malam hari Yesus bertemu dengan murid-muridnya di suatu ruangan yang tertutup dan Yesus menyapa mereka, ya. Nah, saudara, namun pada pagi hari ini kita masih akan lanjutkan tentang rangkaian itu, tetapi kita akan membaca dari Injil Matius pasal 26, ya. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-30 mulai. Ayat 30 mulai. Ini kita kembali sejenak ke ayat-ayat sebelum Yesus disalibkan. Tolong dibacakan. Matius 26 ayat 30 mulai. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkata Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karenaku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Aku akan mendahului kamu ke Galilea. Terus Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Iya, saudara, mari kita perhatikan ada satu janji Yesus, ya. Selain kebangkitannya pada hari yang ketiga akan dibangkitkan, namun ada satu lagi yang merupakan janji yang dikatakan di sini, ayat yang ke-32, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea, ya. Aku akan mendahului kamu ke Galilea. Atau boleh dengan bahasa yang lain saya katakan, kita akan bertemu di Galilea, ya. Kita akan bertemu di Galilea. Nah, dan pada pasal 28, pada saat Yesus sudah bangkit, nah ini, pada saat Yesus sudah bangkit, pasal 28 ayat yang ke ayat yang ke 5 mulai, 5 sampai ya, ayat 5 sampai 7. Coba bacakan. Akan tetapi malaikat itu berkata pada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku
Terus? Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Ya. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Terus? Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat yang ke-10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Iya. Saudara, sebelum Yesus disalibkan, sebelum Yesus ditangkap, Yesus berjanji bahwa mereka akan bertemu di Galilea. Setelah Yesus bangkit, maka malaikat-malaikat itu mengingatkan kepada orang-orang yang datang, perempuan-perempuan yang datang ke makam itu mengatakan, ia mendahului kamu ke Galilea. Bahkan Yesus sendiri mengatakan ayat 10, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ya, saudara, boleh saya berikan judul khotbah saya ini, bertemu di Galilea. Ya, bertemu di Galilea. Nah, tadi saya katakan, apakah Yesus belum bertemu dengan murid-murid sebelum di Galilea? Sebenarnya sudah, ya. Sudah, tetapi apa pentingnya pertemuan di Galilea ini, ya? Apa pentingnya pertemuan di Galilea ini? Nah, saudara, ada apa dengan Galilea, ya? Ada apa dengan Galilea? Bagi setiap kita ada beberapa tempat yang penting, ya. Paling tidak menurut kita tempat itu adalah tempat yang penting, ya. Pertama mungkin tempat atau kota kita dilahirkan. Walaupun mungkin sekarang kita tidak berdomisili di kota kelahiran kita, tetapi kita pasti tahu kota kelahiran kita di mana, atau desa kelahiran kita, atau kabupaten kelahiran kita, ya. Kita pasti tahu, dan walaupun kita tidak tahu pada saat kita lahir, yang pasti kita tahu di mana kita lahir, ya. Karena dikasih tahu oleh orang tua, oleh KTP, ya. Karena ada tempat lahir di situ, ya. Kemudian juga mungkin tempat-tempat spesial bagi kita, ya, di mana pertama sekali kita bertemu dengan pasangan hidup kita, ya, di mana kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat menarik, itu sangat kita ingat. Nah, juga tempat di mana kita dilahirkan secara rohani, dilahirkan baru. Ya, ini saya percaya setiap kita yang sudah dilahirkan baru menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, kita tahu persis di mana kita atau di mana tempat itu. Ya, saya pribadi saya sangat ingat, walaupun saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga hamba Tuhan, tetapi menerima Yesus secara pribadi bagi saya justru ketika saya berkuliah di Medan. Ya, nah, di satu gereja saya ingat tempat itu, saya ingat khotbahnya, saya ingat pendetanya. Itu hari yang spesial, itu tempat yang spesial bagi saya, ya. Nah, itu. Jadi setiap kita memiliki tempat yang penting, tempat yang sangat berkesan dengan di hati kita, ya. Nah, saudara, kembali ke Galilea. Apa istimewanya Galilea? Apa istimewanya Galilea? Nah, saudara, sebelum Yesus melakukan aktivitasnya, sebelum Yesus melakukan pelayanannya, ada 2 kali daerah Galilea disebut sebagai daerah yang spesial. Spesialnya di mana? Ya, boleh saya katakan sebelum Yesus memulai pelayanannya, Galilea adalah daerah safe house, ya, tempat yang aman bagi Yesus. Nah, yang pertama mari kita lihat itu, ya. Mari kita lihat itu dalam Matius 2 ayat 22, ya. Matius 2 ayat 22. Tolong dibacakan, ya. Matius 2 ayat 22. Tetapi setelah dengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Iya, nah, setelah Yusuf dan bayi Yesus mengungsi ke Mesir dan kemudian mereka kembali dari Mesir, ya, maunya sih ingin kembali ke tempat kelahirannya, ya, ke tempat kampung halamannya. Tetapi karena di sana yang menjadi raja adalah anak dari Herodes sendiri, maka Yusuf membawa Yesus ke daerah Galilea, ya. Daerah Galilea, ya.
Yusuf membawa Yesus mengamankan diri di daerah Galilea. Tadi saya katakan safe house-nya ya. Nah, kemudian Matius 4 ayat 12. Matius 4 ayat yang ke 12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia di Galilea. Iya, Yesus dari Nazaret dia menyingkir ke Galilea. Maka saya katakan tadi Galilea merupakan safe house, tempat yang aman bagi Yesus. Saudara, nah pertanyaannya sekarang, tempat yang aman bagi kita ada di mana? Galilea kita sekarang ini ada di mana? Ya, saudara, sekarang kalau kita keluar rumah takut ya. Nah, kalau tadi saya batuk, walaupun tutup pakai sapu tangan, jangan-jangan saudara di rumah juga langsung ya menutup hidung gitu ya, atau ya karena sekarang orang yang batuk itu dihindari begitu ya kira-kira ya. Nah, dihindari. Nah, saudara, di mana tempat kita yang aman? Di mana Galilea kita ya? Nah, saudara, malam hari ini kita lihat, kita akan belajar kenapa harus Galilea ya. Tadi saya katakan Galilea itu merupakan safe house-nya Yesus ya. Safe house-nya Yesus itu tempat yang aman bagi Yesus. Nah, dan apa yang dikerjakan oleh Yesus setelah itu? Nah, apa istimewanya Galilea? Yang pertama tadi itu adalah tempat yang aman bagi Yesus ya. Secara jasmani itu tempat yang aman. Yang kedua, Yesus memulai pelayanannya di Galilea ya. Yesus memulai pelayanannya di Galilea. Setelah Yesus menyingkir di Galilea, kemudian dari situlah dia memulai pelayanannya. Ayat 17. Coba bacakan ayat 17 dengan jelas. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sejak waktu itulah Yesus memulai pelayanannya. Jadi Galilea bukan hanya tempat safe house, tempat yang aman, tetapi juga Yesus memulai pelayanannya ya. Yesus memulai pelayanannya ya. Saya percaya tempat teraman bagi kita adalah ketika kita memulai melayani Tuhan ya. Itu adalah tempat yang teraman bagi kita ya. Ketika kita mau menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, di bidang manapun saudara melayani Tuhan, itu adalah tempatmu yang aman, terkasih ya. Ketika kita memulai pelayanan kita bersama dengan Tuhan, sesungguhnya kita berada di daerah, di tempat yang aman, terkasih ya. Karena kita melayani Raja di atas segala raja ya. Yang kedua, apa yang dilakukan Yesus di sana adalah, kalau kita melihat di situ ayat berikutnya, coba bacakan ayat 18, Matius 4:18. Dan ketika Yesus sedang berjalan di Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Terus mereka sedang mengembarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Terus Yesus berkata kepada mereka, mari, ikutlah aku, dan kamu akan menjadikan penjala manusia. Iya, ayat 22. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Iya, murid-murid pertama Yesus dipanggil di Galilea ya. Di Galilea. Nah, bahkan pelayanan Yesus kalau kita presentasikan itu presentasinya jauh lebih banyak di daerah Galilea. Dan murid-murid Yesus juga mayoritas atau bahkan mungkin hampir semuanya berasal dari daerah Galilea ya. Berasal dari daerah Galilea. Nah, jadi kalau kita lihat ke belakang, memang daerah Galilea ini memiliki suatu kenangan yang luar biasa. Merupakan daerah yang sangat-sangat luar biasa bagi Yesus. Tadi saya katakan itu safe house-nya. Dia memulai pelayanannya di sana. Dia memulai memanggil muridnya di sana. Dan dia banyak melakukan pelayanan di sana, terkasih. Nah, saudara, tetapi kemudian ketika dia disalibkan di luar kota Yerusalem dan dia bangkit, dan dia menyuruh, pergilah ke Galilea. Aku akan bertemu dengan kamu di Galilea. Nah, saudara, dari Yerusalem ke Galilea itu tidak dekat. Ya, kemarin saya lihat di Google Maps ya. Di Google Maps
itu sekitar 165 km, ya. Nah, 165 km, ya. Saya lihat lagi kalau itu naik kendaraan hampir 3 jam, itu naik mobil. Kalau jalan kaki, nah itu lagi 1 hari 11 jam itu menurut Google Maps, ya. Nah, jadi bukan daerah yang dekat antara Galilea dengan Yerusalem, tetapi Tuhan Yesus menyuruh mereka ke sana, ya. Nah, Tuhan Yesus menyuruh mereka ke sana. Untuk apa? Yesus ingin bertemu dengan mereka di Galilea. Walaupun tadi saya katakan, pada hari pertama itu sebenarnya Yesus sudah bertemu dengan mereka. Yesus sudah bertemu, tetapi Yesus menekankan lagi, pergi ke Galilea. Aku ingin bertemu dengan kamu di sana. Ya, aku ingin bertemu dengan kamu di sana. Nah, saudara, pada hari-hari ini saya ingin mengajak saudara untuk mengingat Galilea kita. Untuk mengingat Galilea kita. Di mana Galilea kita? Di mana kita pertama sekali dipanggil oleh Tuhan? Di mana kita pertama sekali bertemu dengan Tuhan? Di mana kita pertama sekali mengalami jamahan Tuhan, ya? Saudara, mungkin saudara sekarang digembalakan di tempat lain. Tapi jangan pernah lupakan siapa gembala yang pertama menyampaikan firman Tuhan pada saudara, ya. Siapa gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada saudara, yang mengubah hidup saudara, yang Tuhan pakai untuk mengubah hidup saudara, jangan pernah lupakan dia. Mungkin saudara sekarang bergereja di gereja yang luar biasa, megahnya mungkin di kota besar, tapi jangan lupakan, mungkin kamu pernah digembalakan di satu desa yang kecil. Jangan lupakan gereja itu, ya. Itu adalah Galileamu, ya. Atau mungkin kamu pernah memulai satu pelayanan yang sangat sederhana, misalnya, ya. Memulai satu pelayanan yang sangat sederhana, dan kemudian sekarang kamu memiliki pelayanan yang wow, luar biasa. Jangan pernah lupakan itu. Jangan pernah lupakan Galileamu, ya. Jangan pernah lupakan itu, terkasih. Yesus membawa murid-murid, menyuruh murid-murid untuk kembali ke Galilea. Dan apa yang terjadi di Galilea? Nah, itu. Dalam pertemuan itu kemudian kita melihat apa sih yang terjadi di Galilea? Apa yang dilakukan oleh Yesus setelah kebangkitan dan mereka bertemu di Galilea? Nah, ini. Mari kita lihat. Nah, ini Matius saja supaya urut, ya, buka Alkitabnya kita, ya. Matius pasal terakhir. Matius pasal terakhir, pasal 28, ayat yang ke-16. Ayatnya yang ke-16. Tolong dibacakan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ya, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka, ya. Ini. Mereka kemudian, ya tentu pada waktu itu mereka berjalan kaki dari Yerusalem menuju ke Galilea, ya. Kalau non-stop berarti berapa? 36 jam kira-kira, ya. Itu kalau non-stop. Tapi mereka taat, mereka pergi ke Galilea dan ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Kemungkinan besar adalah itu bukit di mana Yesus berkhotbah, ya. Khotbah di bukit, Matius 5. Kemungkinan besar mereka bertemu di sana, ya. Khotbah pertama dari Yesus, ketika Yesus pertama sekali berkhotbah di bukit itu, dan mereka kembali ke sana, disuruh bertemu ke sana. Dan kemudian apa? Lanjutkan ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah perintahkan padamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Iya, ini. Kemudian di sana mereka mendapatkan kembali perintah yang sangat tegas.
mereka yang kembali ke Galilea itu mendapatkan satu tugas yang kita sering sebut sebagai amanat agung dari Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini sebenarnya adalah panggilan pertama mereka. Dalam Injil Matius tadi kita sudah membaca, aku akan menjadikan kamu menjadi penjala manusia. Di sini Tuhan Yesus tegaskan, aku menyuruh kamu, memerintahkan kamu, mengutus kamu untuk menjadikan semua bangsa muridku. Sebenarnya sama. Redaksinya saja yang berbeda, tetapi tujuannya sama. Menjadikan banyak orang menjadi murid Tuhan. Menjala manusia, ya. Ini, menjala manusia. Kalau menjala ikan, ikan hidup menjadi ikan mati. Tetapi menjala manusia berarti sesuai dengan Efesus pasal 2, orang yang hidup dalam dosa dianggap mati kalau terkasih. Dibawa dari kematian kepada hidup. Nah, itu tugas murid-murid, menjadikan segala bangsa menjadi muridku, kata Yesus. Itu tugasnya. Di Galilea Tuhan Yesus memperbaharui panggilan mereka, memperbaharui komitmen mereka, ya. Ini. Saudara, kalau hari-hari ini saudara mungkin sudah mulai loyo dalam pelayanan saudara, kembali ke Galilea saudara, ya. Panggilan pertama saudara. Tuhan mengingatkan, aku akan menjadikan kamu menjadi penjala manusia. Dan Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ini dia berkata, jadikan semua bangsa muridku. Nah, ini yang pertama yang terjadi di Galilea menurut catatan dari Matius, ya. Menurut catatan dari Matius, mereka diberikan tugas, mereka diberikan amanat yang harus mereka tuntaskan tentunya. Nah, tetapi sekarang apa catatan dari Yohanes? Nah, ini catatan dari Yohanes menarik, kasih ya. Yohanes pasal 21. Apa yang terjadi di Galilea? Kalau tadi Matius mencatat di bukit di Galilea, Yohanes mencatat apa yang terjadi di pantai di Galilea juga, ya. Sebenarnya kalau ini tempat ini tidak terlalu jauh, ya. Tidak terlalu jauh. Masih satu kawasan dari pantai ini ke bukit tadi itu tidak terlalu jauh, ya. Tidak terlalu jauh. Nah, masih satu kawasan. Tetapi Yohanes mencatat satu hal yang luar biasa, ya. Coba ayat pasal 21 ayat 1 mulai. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Terus. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkan aja rambut di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah pada beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ayat 12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Soal mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah dia bangkit dari antara orang mati. Iya, nah, saudara, apa yang terjadi di Galilea ini di pantai Danau Tiberias, ya. Danau Tiberias, Danau Galilea, Danau Kineret itu adalah danau yang sama, ya. Yang terjadi di sini adalah Yesus menampakkan diri dengan murid-murid yang meninggalkan pelayanan, ya.
meninggalkan pelayanan. Tadi Yesus sudah memanggil mereka, menjadikan mereka menjadi penjala manusia. Saudara, dalam pengamatan saya selama 3,5 tahun Tuhan Yesus tidak pernah diceritakan murid-murid itu kembali menjala ikan. Tidak pernah. Tetapi di sini Yesus menemukan mereka sedang menjala ikan, dan apa yang ditemukan oleh Yesus? Murid-murid itu berada dalam kegagalan. Sama persis ketika Yesus memanggil 4 orang murid pertama dalam catatan Injil Lukas ya. Mereka sudah bekerja keras, Injil Lukas pasal 5, sepanjang malam, tapi mereka tidak menangkap apa-apa. Saat itulah Yesus mengambil mereka untuk menjadi murid. Dari kegagalan dipanggil oleh Tuhan dan taat pada perintah Tuhan, kemudian mereka menangkap sejumlah besar ikan ya. Dan kemudian setelah Yesus bangkit, justru murid-murid mungkin ya karena pengaruh Simon ini ya. Simon ini memang paling senior, dia berpengaruh. Kata Simon kepada Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Ya. Senioritas itu memang sangat berpengaruh ya. Jadi kalau saudara disebut seorang senior, gunakan pengaruh saudara pada pengaruh yang benar ya. Ternyata gampang sekali untuk mengajak orang kembali menjadi nelayan daripada tetap setia melayani Tuhan. Pernah saya katakan lebih gampang mana ngajak orang pergi ke warung kopi daripada pergi ke gereja. Ya jelas lebih gampang ke warung kopi. Kalau kita WA teman kita, "Ayo ketemuan." Di mana? Di warung kopi. Jawabannya langsung apa? OTW. Nah, tapi kalau ayo ketemuan di mana? Di gereja. Waduh, saya masih ada pekerjaan, ya begitu ya. Sama seperti hari-hari ini. Ayo ke gereja. Oh jangan, physical distancing katanya, nggak boleh. Tapi kalau ke pasar, ya nggak masalah. Kalau ke warung tua, oh nggak masalah. Nah itu. Jadi gunakan pengaruh saudara yang saudara miliki untuk mengajak orang justru dekat kepada Tuhan ya, jangan justru menjauh dari Tuhan. Nah, apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka peroleh adalah ketika mereka meninggalkan Tuhan, kembali kepada hidup yang lama, mereka pun kembali mendapatkan kegagalan. Tetapi bersyukur pada saat itu Yesus bertemu lagi, berkemurahan lagi kepada mereka, dan hampir sama ceritanya. Yesus memerintahkan mereka menebarkan jala lagi ya, maka mereka mendapatkan ikan. Yang ingin saya katakan adalah Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada murid-muridnya ya. Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada murid-muridnya. Dan yang luar biasa kepada Petrus secara pribadi. Di ayat-ayat pertama tadi kita sudah baca, ketika Yesus mengatakan bahwa dia akan diserahkan kepada orang Yahudi. Lebih baik kita ulang baca itu. Matius pasal 4 tadi. Kita lihat di pasal 26 ya, Matius 26 tadi ya. Matius 26 kita lihat di sana bagaimana gagahnya Petrus ya. Ayat yang Matius 26 ayat yang ke 31. Ayat 32 saja, lompat baca langsung. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu di Galilea. Ya, bagaimana reaksi Petrus? Terus Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ya. Yesus berkata kepada ayat 35. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Iya, tapi apa yang terjadi? Petrus menyangkal Yesus. Nah, Petrus menyangkal Yesus. Dan di dalam pasal 21 Injil Yohanes, di pantai Danau Tiberias itu, kemudian Yesus kembali betul-betul ya katakanlah menggarap kerjakan kembali Petrus ya. Petrus kemudian menyadari sampai dia menangis, ternyata sebagai sahabat pun saya tidak layak ya. Lebih baik kita baca ayat itu. Ayat 15
Yohanes 21. Sudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara, Yesus sendiri yang mengganti nama Simon menjadi Petrus, ya. Petrus batu karang. Kalau Simon itu saya baca di kamus Alkitab artinya ilalang, ya. Gampang goyang begitu kira-kira, ya, ditiup angin sedikit sudah goyang, ya. Dan pada saat itu Yesus tidak berkata, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Nah, tidak. Tapi Yesus mengatakan kepada Simon, hai ilalang yang gampang goyang. Ya. Kata kasih di sini dipakai kata yang menggambarkan kasih sejati, agape, ya. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang sejati? Wah. Petrus menjawab, "Aku mengasihi." Pertanyaan kedua, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang sejati?" Petrus menjawab, "Ya benar Tuhan." Kali ketiga, Yesus sudah menurunkan derajat kasih-Nya. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Sebagai seorang sahabat, ya. Pada saat itu Petrus menyadari bahwa sebagai seorang sahabat pun dia tidak layak. Jangankan sebagai seorang guru, sebagai Tuhan, ya. Sebagai seorang sahabat. Maka pada saat itu Petrus menangis. Dia menyadari kesalahannya. Maka Tuhan Yesus mengatakan, ayat 19 coba bacakan. Ayat 19 pasal 21. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ikutlah aku. Ini adalah merupakan kalimat yang sama. Ketika Yesus memanggil mereka pertama sekali bertemu, "Ikutlah aku." Nah, saudara, jadi apa yang terjadi di Galilea? Yang pertama yang dapat saya simpulkan malam hari ini adalah tempat teraman bagi kita. Pagi hari ini maksud saya, ya, adalah bahwa tempat teraman bagi kita sesungguhnya ketika kita berada di dalam pelayanan bersama dengan Tuhan. Tidak meninggalkan pelayanan, itulah tempat yang teraman. Saudara, ketika mereka meninggalkan pelayanan mereka justru mendapatkan kegagalan. Tapi hari ini mungkin kita masih merasa gagal dalam pelayanan kita. Jangan pernah mundur, tetap setia. Tuhan pasti akan tolong, ya. Yang kedua adalah bahwa Yesus menunjukkan bahwa di luar Tuhan mereka akan gagal. Di luar Tuhan, maka yang ada adalah kegagalan. Maka tetap setia dalam Tuhan. Tetap setia dalam Tuhan. Saudara, ada hal yang menarik, ya, dari pertemuan Yesus. Ketika Yesus menampakkan diri, ketika murid-murid sedang mengurung diri di ruangan, Yesus datang, ya, dan meminta diberikan makanan. Mereka bisa memberikan makanan. Mereka memiliki ikan. Tetapi ketika mereka sedang bekerja, mereka sedang menangkap ikan, dan Yesus datang meminta ikan, justru mereka tidak bisa memberikan ikan. Ini sangat memalukan, ya. Artinya adalah ketika kita sungguh-sungguh tetap setia dalam kehendak Tuhan, Tuhan yang akan pelihara kita. Tetapi ketika kita mencoba dengan kekuatan kita sendiri, meninggalkan pelayanan dan kembali kepada hidup lama, kita tidak bisa memberikan sesuatu apapun kepada Tuhan, ya. Yang ketiga, ya, di Galilea yang terjadi adalah Petrus yang merasa hebat.
tetapi kemudian dia menyadari, ya. Kemudian dia menyadari kelemahannya, terkasih. Itu yang terjadi. Tuhan Yesus memberikan kesempatan kedua, Tuhan Yesus memberikan perintah, Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus secara khusus. Nah, jadi pagi hari ini saya mau katakan, saudara terkasih, jangan pernah meninggalkan Galilea. Jangan pernah meninggalkan kasih semula. Ya. Jangan pernah meninggalkan pelayanan. Itu yang kedua. Yang ketiga, di luar Kristus yang ada hanyalah kegagalan. Dan yang keempat, saya boleh katakan, kalau kita masih boleh melayani hingga hari ini, kita masih bisa bertahan hingga hari ini, itu hanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, bukan, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Maka ingatlah selalu akan Galilea kita, dari mana Tuhan memanggil kita. Kita nyanyikan satu pujian, ingatkan kembali. Ingatkan kembali, ya.
sudah memberikan tugas yang indah bagi Engkau. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Engkau yang sudah memberikan kesempatan baru bagi kami Tuhan. Engkau yang sudah memberikan peluang-peluang baru bagi kami Tuhan, yang sudah membaharui kami. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Haleluya Yesus. Mungkin ada di antara saudara yang sudah gagal, yang sudah berusaha namun gagal. Malam hari ini Tuhan mengasihi kau. Jangan pernah mundur dari Tuhan. Dia akan memberikan keberhasilan. Atau engkau sedang merencanakan meninggalkan Tuhan, atau engkau mulai merencanakan melupakan semua pelayanan-pelayananmu. Pagi hari ini Tuhan menyapa engkau. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami ada kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Bahkan mungkin kesempatan yang kesekian yang Tuhan sudah berikan bagi engkau. Maka mari manfaatkan itu. Tuhan akan memberikan sukacita bagi kami. Tuhan sudah memilih engkau untuk menjadi alatnya. Haleluya. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkan ku selalu akan pengorbanan-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur. Tuhan Yesus untuk anugerah yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh kembali mendapatkan kesempatan yang baru, kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Bahkan Engkau membaharui panggilan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Galilea yang sudah kami tinggalkan, tetapi Engkau menginginkan kami untuk selalu kembali ke sana. Sebab di sanalah tempat teraman bagi kami. Di dalam kami melayani Tuhan, ada perlindungan khusus yang Tuhan sediakan. Maka malam hari ini hamba mau berdoa secara khusus untuk sidang jemaat-Mu. Engkau jaga lindungi dimanapun mereka berada. Engkau tolong dalam usaha pekerjaan mereka juga Engkau lindungi Tuhan. Dalam ibadah mereka, walaupun untuk sementara waktu kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, namun kami percaya hati kami melekat kepadamu, hati kami berpaut kepadamu Tuhan. Terima kasih. Jika ada di antara mereka yang sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa yang besar ini, para pemimpin kami, mulai dari presiden sampai pejabat yang terendah. Tuhan tolong berikan hati yang sungguh-sungguh bagi mereka untuk boleh melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka. Demikian juga seluruh masyarakat Indonesia mau bekerja sama taat kepada pemerintah untuk boleh kami dengan cepat keluar dari wabah yang sedang melanda Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, para medis, dokter, bahkan seluruh petugas kesehatan, petugas rumah sakit, mulai dari depan sampai ke belakang, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Yang sakit juga Tuhan sembuhkan. Kami bersyukur karena kami mendengar, karena kami boleh mendapatkan kabar ada begitu banyak saudara kami yang sudah disembuhkan. Semua karena anugerah Tuhan tentunya melalui para dokter perawat yang Tuhan pakai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, tetap kami doakan juga GPT Bojonegoro dalam pergumulannya. Juga Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini mengikuti ibadah, Tuhan tolong. Bahkan tetangga sekitar kami juga Engkau menyelamatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Dan ketika kami akan menyelesaikan ibadah ini, kami akan kembali aktivitas kami masing-masing. Curahkan berkat-Mu bagi kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan,
Jadilah pelaku firman, jadilah saksi Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat yang melimpah, yang asalnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah bagi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tetap di rumah, tetap berdoa, tetap sehat ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan persembahannya, silakan masukkan ke amplop dan akan dibawa ke gereja pada hari kita bisa beribadah. Atau kalau saudara melihat ada tetangga atau siapapun yang membutuhkan pertolongan, saudara boleh memberikannya kepada mereka. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.